Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sedang kita diberikan ilmu. Oke. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang video yang pertamanya, hukum termodinamika. Oke, langsung saja kita jelaskan. Yaitu inti materi sistem termodinamika. Yang kedua yaitu memproses termodinamika. Itu yang ketiga, aplikasi proses termodinamika dalam sehari-hari. Itu dan yang terakhir entropy. Bagian A, sistem termodinamika. Anda pernah mempelajari termodinamika, pengertiannya. Termodinamika adalah ilmu pengetahuan eksperimental yang didasarkan pada beberapa asas yang merupakan generalisasi yang dibuat dari pengalaman. Misalnya kita pengalamannya itu ilmunya termodinamika. Oke, sebagai berikut. Ada juga 3 jenisnya. Sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem lingkungannya, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu sistem terbuka. Sistem yang harus menyebabkan itu terjadi pertukaran energi panas dan kerja pada benda materi dengan lingkungannya. Dan kedua, sistem tertutup. Sistem yang mengakibatkan juga jika terjadinya pertukaran antara energi panas dan energi kerja, tetapi tidak juga terjadi pada pertukaran dengan lingkungannya. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi ialah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Yang ke B itu proses termodinamika. Oke, proses isobarik, yaitu adalah proses perubahan dalam keadaan gas pada tekanan yang tetap bersamaan keadaan untuk memproseskan isobarik, yaitu P tetap dalam proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap bersamaan keadaan untuk memproses isotermal, yaitu T tetap adalah toh. Oke, yang kedua itu proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan terjadinya keadaan gas di mana tidak ada aliran kalori yang masuk ke dalam sistem atau keluar sistem. Di sinilah yaitu aplikasi proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum termodinamika yang telah berhasil diterapkan dalam penelitian tentang proses kimia dan fisika. Hukumnya yaitu pertamanya termodinamika berdasarkan pada hukum kekekalan energi. Berikut juga beberapa contoh aplikasi termodinamika yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air conditioner. AC. Terhadap AC itu sistem kerjanya, AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Kompresor yang ada pada sistem pendingin juga dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida pekerja, dikatakan refrigerant.
Jadi refrigen yang dapat masuk ke dalam kompresor, dia akan dialirkan ke kondenser yang kemudian dimampatkan di kondenser. Yang kedua, proses pemanasan air. Jika terjadi pada air masuk ke dalam tabung pemanas juga merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas, sehingga juga ketika air mengalir dari tampungan menuju tabung pemanas, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Suhu tinggi yang dihasilkan elemen pemanas diserapkan oleh air yang suhunya lebih rendah. Setelah suhu air dalam tabung pemanas tinggi maksimal, sensor suhu yang pada tabung pemanas akan memutuskan arus listrik pada elemen pemanas. Pada saat elemen pemanas menyala jika lampu indikator pemanas menyala, dan pada saat juga elemen pemanas mati lampu indikator pemanas mati. Pada tabung dispenser dipasang heater pemanas serta sensor suhu atau termostat yang berfungsi untuk membatasi kerja heater agar tidak bekerja terus-menerus, yang akan menimbulkan juga suara dalam tabung dispenser berlebihan, karena apabila heater bekerja berlebih, heater akan panas dan bahkan heater tersebut akan terjadi kerusakan dalam untuk mengurangi terjadi risiko tersebut. Di heater juga dipasang termostat yang berguna untuk mengatur suhu ketika suhu air yang dipanaskan oleh heater dan mencapai suhu tertentu sehingga melebihi suhu kerja sensor termostat, maka sensor akan bekerja dan memutuskan arus yang mengalir ke heater. Dengan demikian heater akan berhenti bekerja sehingga suhu air tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan. Biasanya juga dilihat di lampu indikator dari warna merah akan berganti, yaitu warna hijau. Heater akan bekerja kembali manakala suhu air pada tabung menurun sampai suhunya berada di bawah suhu kerja sensor. Sensor dipasang seri dengan heater. Dengan demikian fungsi dari sensor ini mirip seperti saklar, hanya saja juga bekerjanya secara otomatis berdasarkan perubahan suhu, yaitu prinsip kerja pendingin air, yaitu karena berproses pendingin air pada dispenser pada umumnya dibedakan juga menjadi dua, yaitu pendingin air dengan fan. Proses pendinginan air dapat menggunakan fan dilakukan dengan cara mengisap suhu tinggi pada air ketika air berada pada tampungan air kedua yang letaknya berada di bawah tampungan air pertama. Namun pada kenyataannya fan hanya alat bantu untuk mempercepat pembuangan panas pada air, sehingga temperatur air hanya akan turun sedikit saja. Setelah melewati tampungan air kedua, air akan dikeluarkan melalui keran dan siap untuk diminum. Pendingin air dengan sistem program namanya itu komponen pada dispenser saklar on off, termostat 1, termostat 2, saluran daya utama, keempat elemen pemanas, keenam saluran air panas, yang ke-8 saluran air normal, yang terakhir itu 9 pipa pembuangan. Yang ketiga rice cooker. Rice cooker juga pada rice cooker energi panas ini juga dihasilkan dari energi listrik. Suatu cairan akan memuat bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan juga dari cairan ke sekitarnya. Pada uap tekanan P cair,
jadi titik didih suatu cairan sebenarnya bisa juga dimanipulasi kan dengan meningkatkan tekanan di luar cairan, tekanan eksternal. Pada penanak nasi biasanya juga air akan dididihkan dengan tekanan eksternal, biasanya itu yaitu 101 kPa pada dan mendidih pada titik didih. Yang kedua itu entropi. Oke, sekian itu video yang kedua. Semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi video kedua yaitu entropi. Yang B itu jenis-jenis gelombangnya itu ada menjelaskan di atas. Kita disebutkan beberapa contoh gelombang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, walaupun terdapat banyak contoh gelombang. Yaitu pembagian jenis gelombang ini berdasarkan pada medium. Perlambatan gelombangnya itu gelombang mekanik, yaitu gelombang yang pemutarannya itu medium. Kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Sedangkan berdasarkan arah perambatan dan getarannya dibagi menjadi dua, yaitu satu, gelombang inversal, yaitu gelombang yang mengarah perambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Satu, gelombang transversal adalah gelombang tali. Ketika kita menggerakkan tali naik turun, tampak bahwa tali bergerak naik turun dalam arah tegak lurus dengan arah gerak gelombang. Dua, istilah pada gelombang transversal, panjang gelombang adalah antara jarak yang ditempuh getarannya. Panjang gelombang. A adalah jarak yang ditempuh pada getaran. B, amplitude adalah nilai mutlak kesimpangan terbesar yang dapat dicapai partikel. 3, periode adalah selang theta adalah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak berurutan atau jarak antara dua dasar berurutan. C, itu gelombang berjalan. Mengapa ia dikatakan gelombang? Berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya tetap pada setiap titik yang dilewatinya. Oke, yang D itu gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Jika gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media perantara yang menyalurkan energi untuk diperlukan karena berproses penjalanan sebuah gelombang. Contohnya gelombang mekanik yaitu gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali. Yang kedua itu gelombang dan selingki, itu dikatakan pegas. Oke, sekian, itulah saya menjelaskan itu gelombang mekanik. Semoga bermanfaat. Itu kita belajar ke video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ke-1 yaitu jika gelombang air mendekati perahu dengan cepat terlambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang jika berdekatan ada 2 meter yang ditentukan diketahui. Kan V itu sama dengan 10 meter per sekon. Jika cepatnya yang ke bawah 10 per sekon. Jadi jika ditanya T-nya. Mengapa pembahasannya berdasarkan rumus cepat lambat gelombang diperoleh? Jadi V ini dikali per T sama dengan T. T-nya itu sama dengan 2 per 10. 2 bagi 10 kan sama dengan 0,2 S. Jadi hasilnya itu percepatannya jika gelombang yang berdasarkan yaitu 0,2 S. Bismillah.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.